Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif SAG MPDI. Saat ini saya mengajar di MTSN 1 Kepulauan Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Juli 2022, bertempat di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kepulauan Meranti, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bahan uji kinerja LPTK UIN Sumatera Utara Medan PPG Angkatan Pertama tahun 2022. Semoga menginspirasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua yang hadir diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Shalawat dan salam selalu kita peruntukkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan akhirnya kita berselawat pada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti insya Allah. Oke, anak-anak semua, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang apa dulu materi pada hari ini kira-kira? Adab membaca Al-Quran. Kemarin sebelum ada membaca Al-Quran, apa materinya? Masih ingat? Akhlak tercela. Semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin menanyakan kepada Anda semua, sudah siap belajar semua pada hari ini? Siap. Ada yang loyo? Alhamdulillah, masa jam segini sudah loyo ya. Mejanya, gimana mejanya? Ada yang bergoyang-goyang? Bawa pena semua kan? Buku? Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan kehadiran Anda semua. Saya mengabsen Ahmad Al-Farisi, Hadir Pak. Aidil, Hadir Pak. Al-Amin, Pak. Bening Saputra, Hadir Pak. Khairil Fauzan, Hadir, Pak. Dimas Andrian, Hadir Pak. Dion Ananda, Hadir Pak. Dodi Afriansyah, Emir Mumtaz, Fajri Al-Fatir, Hadir Pak. Iksanul Fikar, Irfan Hakim, Hadir Pak. Irgiananda, Hadir Bu. Pian Mardika, M. Haikal Habibur Rozek, Hadir Pak. M. Jauzar Rahman, Hadir Pak. M. Izwan, Hadir Pak. M. Raihan, Hadir, Pak. M. Rizkiananda, Hadir, Pak. Muhammad Khairul, Hadir, Pak. Muhammad Afandi, Hadir Pak. Muhammad Ilham, Hadir Bu. Muhammad Kenzi, Muhammad Kurniawan, Hadir Pak. Muhammad Rafi Bakti, Hadir, Pak. Muhammad Rafi Al-Ataf, Tak datang, Pak. apa sakit? Sakit. Muhammad Rashid Ridho, Hadir Pak. Pantas Binasis, Hadir, Pak. Randi Daviza, Hadir Pak. Satria, dan terakhir Suryo Widodo. Hadir Pak. Ada yang perlu sebut nama? Siapa? Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin supaya pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilanjutkan. Ini oleh Muhammad Yazid. Mulai. Bismillah.
Selanjutnya sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan pokok materi tadi. Apa pokok materi pembelajaran kita tadi? Ada membaca Al-Quran. Al-Quran. Jadi ada beberapa kompetensi yang ini yang kompetensi dasarnya ya. Jadi kita meng-highlighti ada membaca Al-Quran dan ada berdoa. Kemudian yang kedua, supaya kita terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang ketiga, Memahami. supaya kita bisa memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang keempat, mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Itu diantara kompetensi dasar yang akan kita coba bahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama apa? Jadi kita harus memahami adab membaca Al-Quran dan berdoa. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Kita melihat ini masih ada yang belum sesuai dengan adab ya, atau tata cara membaca doa. Ya, karena kalau kita berdoa ini kan harus ada adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya. Jadi bukan sekedar terpekau meminta kepada Allah, tapi kita tidak beradab. Ya, makanya kita harus bahas bersama. Itu tujuan pertama. Nah, setelah kita memahami adab ya, membaca Al-Quran dan berdoa ini, nah harus kita menerapkan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan hanya sekedar kita paham, tapi kita tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nah, semestinya Anda semua bisa menunjukkan nanti apa hikmah, ya, apa hikmah mengamalkan adab yang baik membaca Al-Quran dan berdoa. Kemudian selanjutnya, supaya kita bisa mempraktekkan. Jadi kalau misalnya Bapak nanti tunjuk, coba dipraktekkan bagaimana adab membaca Al-Quran yang benar, gimana adab berdoa yang benar, silakan nanti ditunjukkan. Maka nanti kita akan perhatikan ya. Nah, saya perhatikan betul tadi masih banyak yang tidak beradab dalam berdoa. Ada yang sambil celinguk, senyum-senyum ya. Ya, itu tidak beradab dalam berdoa. Nah, oleh karenanya Anda semua, karena kita dalam tahap pembelajaran, di dalam belajar itu kunci utamanya pada semangat belajar. Kalau Anda tidak punya semangat belajar, udah baru mulai pelajaran ada yang tidur di meja, itu baru mulai. Itu tandanya kalau kita menguap berarti tak serius. Karena tak serius itulah otak kita ini, saraf kita ini tenang gitu ya, makanya tidur. Coba buktikan. Kalau Anda serius pasti tak bisa ngantuk. Tapi ketika bermain-main atau malas belajar pasti ngantuk. Ya, macam-macam lah tuh, nak tertentu lah, nak apalah namanya. Karena tidak serius. Itu kuncinya. Nanti saya akan perhatikan siapa yang ngantuk berarti dia tidak serius. Dan biasanya jika saya tunjuk nanti memberikan jawaban. Ya, mana tahu dia memang sudah pandai, sudah paham kan? Nah, jadi kita harus semangat. Nanti tentu yang saya tanyakan mengenai adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Itu yang apa namanya? Nah, selanjutnya anak-anak semua nanti ini RPP apa rencana kita pembelajaran kita ini menerapkan K13 ini anak-anak tuh semua harus berpartisipasi. Ya. Jadi berpartisipasi di sini yang dimasukkan di sini yang pertama anak-anak semua harus mengamati apa yang ditampilkan oleh guru. Tanpa pengamatan yang baik, Anda tidak bisa memahami. Jadi belajar datang di sini tapi tidak ada ilmu dibawa pulang.
Kenapa Anda tidak mengamati? Apa sih yang ditampilkan oleh gurunya? Yang pertama. Yang kedua, itu harus bertanya. Nah, setelah Anda memahami, melihat, mengamati, baru muncul pertanyaan. Kalau Anda tidak memperhatikan, pasti tidak bisa bertanya. Kuncinya di situ. Ya, sudah dia amati, dibaca atau didengarkan gurunya apa yang dijelaskan, kemudian disimak betul-betul, nah, barulah bisa ditanyakan. Ya, jadi kemudian kalau ditanyakan berarti nanti apa nanti yang belum jelas itu silakan dicari jawabannya apa. Itu tandanya bahwa Anda semua sudah berpartisipasi dalam pembelajaran. Jangan cuma datang duduk diam dengar. Ada yang tidak dengar kalau ngantuk, kan? Nah, ini Bapak tidak harapkan dalam pembelajaran akidah akhlak ini harus serius di situ. Nah, nanti setelah bisa mencari jawabannya apa, nah tentu kan nanti bisa menyambung. Ketika ditanyakan oleh temannya, Anda bisa menyambung, atau Bapak menanyakan, Anda semuanya bisa menyambung, berikan penjelasan. Ya, itu cara belajarnya yang sebetulnya tidak gampang. Cuma kadang kita tidak tahu tata cara belajar yang benar. Ya, itu. Jadi pada pembelajaran di dalam hal ini, kalau sudah bisa menyambung kalimatnya, sudah bisa mengeksplorasi dan menyambung kalimat, itu berarti tak perlu dihafal. Ya, pelajaran tak perlu dihafal. Yang perlu di situ. Nah, tentunya kalau sudah bisa mengeksplorasi, tentu kalau nanti ada orang lain yang menanyakan, misalnya ada yang menanyakan, sekolah di mana? Di MTSN. MTS berarti belajar agama. Belajar apa di antaranya? Akidah akhlak. Nah, di dalam akidah akhlak itu biasanya belajar apa? Ada membaca Al-Quran. Nah, tolong dijelaskan bagaimana adab membaca Al-Quran. Bagaimana adab membaca doa yang benar. Tentu kalau sudah demikian ditanya oleh orang luar, karena sudah pelajari sudah semuanya, perhatikan, menyimak, mendengar dan segala macamnya, tentu bisa memberikan jawaban yang benar. Baru kita ngomong mantap anak MTS. Tapi kalau sebaliknya ditanya, sekolah MTS itu aja tak paham. Saya sama SD tahu, kan? Aman kita. Ya, paham Anda semua ya? Oke. Jadi selanjutnya silakan nanti perhatikan apa yang Bapak tampilkan di depan. Silakan diperhatikan ini video pembelajarannya. Ini diperhatikan betul-betul dalam video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Peta konsep yang terlihat itu adab membaca Al-Quran dan berdoa, mulai dari pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi diturunkannya Al-Quran, kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya, isi kandungan Al-Quran, kemudian manfaat membaca Al-Quran dan berdoa, dan terakhir adalah adab berdoa. Pengertian Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab qara'a yang artinya membaca. Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril disampaikan kepada umat manusia, dan tentunya membacanya merupakan ibadah. Nama-nama lain dari Al-Quran ada beberapa, di antaranya Alkitab. Ini tulisan yang ditulis, kita bisa lihat di dalam surah Dukhan ayat 1-2. Kemudian ada Al-Furqan, berarti
berarti pembedaan antara yang hak dan yang batil bisa dilihat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Ini ada zikru, peringatan bagi yang lalai, tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada al-bayan yang berarti penerang atau penjelas, kemudian al-kalam, ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Fungsi diturunkannya Al-Quran ada beberapa, antaranya sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang benar, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia, sebagai sumber segala ilmu, sebagai obat bagi orang yang beriman, sebagai pembenar dan penyempurna kitab suci sebelumnya. Tak kalah pentingnya adalah sebagai sumber hukum. Kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya, yang pertama Al-Quran itu bersifat universal. Kemurnian isi Al-Quran senantiasa terjaga. Kemudian keindahan bahasa dan nilai sastra yang tinggi. Al-Quran kitab suci yang sempurna. Al-Quran mengandung isyarat-isyarat untuk pengetahuan, dan tentunya membaca Al-Quran bernilai ibadah. Nah, selanjutnya isi kandungan Al-Quran ada beberapa, diantaranya aqidah, yang berarti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah, menyembah Allah dan rukun Islam, ada muamalah yang menjelaskan hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian ada syariah yang membahas tentang masalah hukum-hukum di dalam Islam. Ada tarikh, itu menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Ada janji dan ancaman, orang yang bertakwa akan diganjar surga, dan dia durhaka akan masuk neraka. Kemudian ada al-akhlaqul karimah yang mengajarkan, menunjukkan kepada manusia agar berakhlak karimah. Kemudian pengertian berdoa. Doa secara bahasa bisa berarti memohon, dakwa, bisa berarti mengajak. Oleh karenanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Doa mendekatkan hamba dengan Tuhannya. Dan perintah doa ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah, misalnya ayat 180. Nah, ada manfaat membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Yang pertama, mendapatkan pahala, diangkat derajat, mendapatkan ketenangan jiwa, dan sebagai obat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran mendapatkan pertolongan di hati yang insyaallah, dan tentunya bisa meredam emosi. Kemudian manfaat berdoa. Orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan senjata orang yang mukmin. Kemudian doa itu mendatangkan keselamatan, bisa menolak bencana dan menolak tipu daya musuh. Nah, ini juga menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, insyaallah doa kita akan dikabulkan sesuai dengan harapan kita. Pengertian ada ini kalau kita lihat dari pengertiannya adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan berbudi, serta akhlak. Adab secara umum berarti moral. Adab sikap seseorang dalam berkata, berbuat, dan bergaul terhadap sesama manusia. Manusia yang mulia itu harus menerapkan adab sesuai dengan norma, tentunya budaya yang berlaku di daerah masing-masing. Adab membaca Al-Quran. Yang pertama, membiasakan menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Kemudian berwudu akan terhindar dari hadas kecil. Membacanya sesuai dengan tajwid dan makhraj huruf. Membaca Al-Quran dengan baik dan tartil.
bacanya juga harus dengan khusyuk, penghayatan dan ikhlas. Lebih bagus lagi menghadap kiblat. Kemudian memulai bacaan dengan halus. Tentunya diakhiri dengan membaca Sallallahu alaihi wasallam. Inilah semua adalah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai adab membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, itu tadi video pembelajaran Imbak. Maka apa yang disimak tadi saya susun dengan kelompoknya, silakan dikerjakan di kertas lembar ini. Saya dikerjakan kelompok 1. Kelompok mana? 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Akan dikerjakan di kertas itu, nanti dipresentasikan, diwakili oleh ketua dalam masing-masing kelompok. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada hal yang mau dipertanyakan, nanti silakan ditanyakan ke Bapak. Nah, jadi dikerjakan sesuai dengan peta konsep yang di atas, yang itu tadi, sesuai dengan kelompoknya ya. Yang dalam video pembelajaran tadi Bapak sudah jelaskan di dalam video pembelajaran. Akan dijawab ya di kertas tadi. Nanti kalau sudah ada yang sudah siap, boleh angkat tangan. Kelompok mana yang paling pertama siap dan siap mempresentasikan? Nanti presentasikannya di meja masing-masing aja ya. Tak perlu debat. Nah, yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan berdiri yang mewakili. Silakan mulai. Jelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab Qara yang artinya membaca. Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran kitab suci Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril agar disampaikan kepada umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur di Mekah dan Madinah. Al-Quran memuat segala aspek kehidupan syariah, akidah, cerita umat terdahulu dan lain-lain. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berlaku sepanjang masa. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi Al-Quran berasal dari bahasa Arab Qara'a yang berarti apa tadi? Membaca ya. Nah,
Kita lanjutkan ke kelompok 2. Atau kelompok yang sudah siap? Sudah, kelompok 2 ya. Oke, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawabkan pertanyaan yang telah diberikan. Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. 1. Alkitab. Tulisan yang ditulis Quran surah Ad-Duhan ayat 44 ayat 1 sampai 2. Yang 2 Al-Furqan. Pembedaan antara yang hak dan yang betai. 3 Az-Zikru. Peringatan bagi yang lalai. At-Tanzil, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bayan, perang atau penjelas. Al-Kalam, ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Upload wabarakatuh. kelompok 2. Jadi, ada beberapa nama lain dari Al-Quran. Jadi Alkitab itu sebetulnya kan artinya tulisan. Jadi kalau kitab, ya itu berarti tulisan. Itu ada beberapa nama-nama lain. Nah, kita lanjut atau kelompok yang dulu, kelompok berapa? Kelompok 3 silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang sebutkan turunkannya Al-Quran. 1. Sebagai pedoman dan hidup yang benar. 2. Sebagai pemberi kabar gembira. 3. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. 4. Sebagai sumber segala ilmu. 5. Sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. 6. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. 7. Sebagai sumber. Sekian dari kelompok 3. Oke, upload untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Sebutkan kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. 1. Ajaran Al-Quran bersifat universal. 2. Kemurnian isi Al-Quran sentiasa terjaga. 3. Memiliki keindahan bahasa dan nilai sastra yang tinggi. 4. Al-Quran kitab suci yang sempurna. 5. Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. 6. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Sekian dari saya, Bapak. Oke, upload untuk kelompok 4. Dilanjutkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjawab pertanyaan. Sebutkan apa isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah, yang berarti keimanan kepada Allah SWT. 2. Ibadah, artinya menyembah Allah dan rukun Islam. 3. Muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. 4. Syariah, membahas masalah hukum. 5. Tarikh, sejarah umat-umat terdahulu. 6. Janji dan ancaman, orang yang bertakwa akan diganjar surga dan yang durhaka akan masuk neraka. 7. Akhlak karimah, menunjukkan kepada umat manusia agar berakhlak karimah. Sekian dari saya. Oke, upload untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Manfaat membaca Al-Quran dan berdoa. Pertama, manfaat membaca Al-Quran. Pertama, mendapat banyak pahala. 2. Diangkat derajatnya. 3. Mendapat ketenangan jiwa dan sebagai obat. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendapat pertolongan di hari kiamat. 6. Dapat meredam emosi. Kedua, manfaat membaca doa. 1. Orang yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. 2. Doa merupakan senjata orang mukmin. 3. Mendatangkan keselamatan. 4. Doa
tepuk untuk kelompok 6. Kelompok terakhir, kelompok 7, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjawab pertanyaan tentang pengertian dan macam-macam adab membaca Al-Quran dan berdoa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian adab. Adab artinya kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti, serta akhlak. 2. Adab secara umum berarti moral. 3. Adab sikap seorang dalam berkata dan berbuat, bergaul terhadap sesama manusia. 4. Manusia yang mulia harus menerapkan adab sesuai dengan agama, norma, dan budaya yang berlaku di suatu daerah. Yang kedua, ada adab membaca Al-Quran. 1. Menggosok gigi terlebih dahulu atau bersiwak. 2. Berwudu agar terhindar dari hadas kecil. 4. Membacanya dengan baik dan benar atau tartil. 5. Membacanya dengan khusyuk, penuh penghayatan dan ikhlas. 6. Lebih bagus menghadap kiblat. 7. Memulai bacaan dengan tawafus. 8. Mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Aziz. Yang ketiga, ada adab berdoa. Yang pertama ada membaca basmalah. Yang kedua, menghadap kiblat. Ketiga, sopan dalam bersikap dan berbusana. 4. Lebih baik dalam keadaan suci. 5. Menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. 6. Mengangkat kedua tangan. 7. Pandangan mata boleh menunduk, boleh sedikit memandang ke atas, namun disarankan mata terpejam. Sekian, terima kasih. Apa untuk kelompok terakhir, kelompok 7? Alhamdulillah semua kelompok tadi sudah menampilkan hasil kajiannya tadi sesuai dengan peta konsep yang Bapak berikan pada video pembelajaran yang tadi. Alhamdulillah sudah memberikan jawaban semua. Nah, pada kesempatan ini kita tadi ada terakhir yang membahas mengenai pengertian adab. Apa ada tadi yang disampaikan temannya? Adab itu apa? Kesimpulan kita pada pembelajaran adab membaca Al-Quran, mari kita sama-sama saja kembali supaya apa yang kita pelajari pada hari ini ada yang kira-kira yang memberikan kesimpulan. Ada yang mau tampil? Kesimpulannya apa? Kalau tidak ada kita simpulkan sama-sama. Silakan diperhatikan. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah ditampilkan oleh teman-temannya masing-masing kelompok. Ada ini. Al-Quran itu adalah kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, maka disampaikan kepada manusia dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian apa manfaat membaca Al-Quran? Mendapat banyak pahala. Jadi kalau mencari pahala yang banyak tidak perlu repot-repot. Silakan baca Al-Quran. Satu huruf itu sudah nilainya 10. Satu angka ya, satu huruf itu ya, bukan satu kalimat. Nah, kalau misalnya Anda baca dalam satu hari satu surah atau satu juz, tinggal kali berapa sebenarnya hafalan. Ya. Itulah kira-kira pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian Anda semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada tugas yang selanjutnya untuk sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ini sebagai tugas selanjutnya ya, silakan perhatikan semua, dicatat. Yang pertama tugas mandiri.
silakan Ananda cari dan tuliskan doa ya ketika bepergian kemudian dihafal. Bapak ulangi sekali lagi. Tugas mandiri selanjutnya, silakan Ananda cari dan tuliskan doa ketika bepergian kemudian dihafal. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kelompok. Ini bersama anggota kelompoknya tadi masing-masing diskusikan waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Ini nanti ditulis di buku dan kemudian nanti insya Allah tahun minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan membahas secara bersama-sama. Paham Anda semua? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.